Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat ini kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT, kita dapat memasuki sepertiga dari yang terakhir dari bulan suci Ramadan ini dengan suatu harapan. Kita benar-benar dapat meningkatkan amal-amal kebaikan kita, karena puncak bulan suci Ramadan itu ada di akhirnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah agar Allah memberi petunjuk kepada kita, memberi kekuatan kepada kita agar bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebuah hadis menjelaskan kepada kita bahwa apabila memasuki Ramadan, Nabi kita Muhammad SAW memanfaatkannya dengan menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan juga mengencangkan sarungnya. Hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa aiqadu ahlahu wa syaddal mi'zaro. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila 10 hari terakhir bulan Ramadan telah datang, maka beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan sarungnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW benar-benar berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena pada 10 malam hari terakhir itu beliau juga melakukan iktikaf, membangunkan keluarganya supaya bisa ikut untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk iktikaf, untuk berdoa, sholat, berzikir, dan juga mengencangkan sarungnya. Ini diterjemahkan dengan Nabi Muhammad SAW tidak mendatangi istrinya, istilahnya libur dulu, pray dulu untuk urusan-urusan yang dibalik sarung. Jadi sebuah keinginan besar untuk memanfaatkan 10 hari terakhir supaya kegiatan yang dilakukan tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita manfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, dan tidak kalah pentingnya adalah munajat atau berdoa, karena 10 hari terakhir adalah saat-saat dikabulkannya doa. Karena Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa, maka ini berarti Ramadan adalah bulan solusi. Kita yang punya masalah, kita yang punya persoalan, kita yang menginginkan sesuatu, saatnya untuk berdoa, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Jamaah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yuk kita mengetahui untuk bisa merasakan kondisi khusyuk ketika kita berdoa, ketika kita bertakarub kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, perlu kita pahami kuncinya. Kunci yang paling penting adalah meyakini dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari diri kita. Kita mengetahui bersama. Masih terkait dengan perintah puasa di bulan Ramadan, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 186, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i dada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka beritahukanlah bahwa aku Allah adalah dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa. Oleh karena itu, penuhilah perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah itu dekat. Ini qarib. Sesungguhnya aku dekat. Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk memberitahu pada para sahabatnya yang bertanya tentang di mana Allah, maka jawabnya Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya, orang yang berdoa kepada Allah. Ini adalah suatu jawaban yang sangat jelas. Ketika kita ragu-ragu, ketika kita bertanya-tanya di mana Allah itu, maka Allah adalah dekat. Allah tidak jauh, Allah tidak ada di langit sana, di langit ketujuh atau di atas arsy, tidak. Tapi Allah itu dekat. Kalau pertanyaannya memastikan Allah itu ada di mana, sebenarnya kita sudah punya jawabannya. Ahlus sunnah punya jawabannya, yaitu Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Ini adalah sebuah jawaban kunci. Ini sebuah jawaban kunci. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak ada di langit ketujuh atau di atas arsy atau ada dimanapun di sebelah mana dari jagat raya ini, tidak. Kalau kita mendeskripsikan Allah dengan suatu tempat, itu menjadi mustahil, karena Allah tidaklah makhluk. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada tekanan kita pada saat ini adalah untuk memberi jawaban. Allah itu dekat. Allah itu tidak jauh. Bahkan dalam surat surat Qaf, surat ke-50 ayat 16 mengatakan, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa nahnu na'lamu ma tawaswasa bihi nafsu. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ayat ini jelas. Allah tidak kemana-mana. Allah tidak di mana-mana, tidak di tempat mana yang jauh, tetapi Allah itu dekat, sehingga Allah mengetahui apa saja yang terbetik oleh hati kita, apa saja yang dipikirkan oleh hati kita, apa saja yang dirasa oleh hati kita, apalagi ucapan, perbuatan. Allah tentu saja mengetahuinya. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah itu lebih dekat daripadanya dari urat leher. Allah lebih dekat dari manusia itu sendiri dari urat leher. Ini maknanya bahwa Allah SWT sangat dekat. Allah ada di dalam diri kita. Allah ada di dalam hati kita. Maknanya adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang muncul
yang keluar maupun yang ada di dalam diri kita. Kalau ini kita yakini, maka taqarrub yang kita usahakan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini menjadi mantap, menjadi penuh semangat dan motivasi, karena kita mengetahui dan sadar Allah mengetahui apa saja yang kita perbuat. Tetapi kalau kita tidak punya keyakinan Allah itu dekat, Allah itu ada di dekat kita, Allah itu mengetahui, Allah mendengar, maka mungkin saja hambar taqarrub kita, hambar, atau malah kita enggan untuk melaksanakannya. Kita ogah-ogahan karena ngertinya Allah itu ada di sana jauh sekali. Jamaah rahimakumullah, marilah kita yakini ayat-ayat suci Al-Quran ini. Keberadaan Allah adalah dekat. Keberadaan Allah ada dalam diri Anda. Allah mengetahui segala seluk-beluk, segala rintihan, jeritan yang ada dalam diri kita. Suara lirih di tengah malam yang gelap gulita, Allah tahu. Petikan hati kita, Allah tahu. Inilah dasar kita untuk mendekatkan diri, untuk taqarrub kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.